Baik Sobat Podcast RRI Palembang, saat ini saya berada di kawasan Jakabaring Sport City Palembang, di mana dengan suasana alam yang begitu sangat menyatu dengan hari ini, di mana kita akan berbincang bersama kedua narasumber kita. Yang pertama ini ada Dr. Ajeng Intan Estri Amanda Embiomed, yaitu selaku Kepala UTD PMI Kota Palembang, dan juga nanti akan didampingi bersama dengan Mas Muhammad Reza Putra Esikom. Ini merupakan pendonor rutin kita ya. Dan nanti kita akan berbicara mengenai generasi peduli, ajak anak muda rutin donor darah. Ya, sahabat podcast RRI Palembang, donor darah itu tidak menakutkan dan juga donor darah itu sehat. Setetes darah Anda bisa menyelamatkan nyawa seseorang, dan sekali Anda donor darah bisa menyelamatkan 3 nyawa. Untuk saat ini saya sudah bersama dengan kedua narasumber kita yang sangat luar biasa, di mana kita nanti akan berbincang banyak mengenai generasi peduli, ajak anak muda rutin donor darah. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Dr. Ajeng Intan Estri Amanda Embiomed, selaku Kepala UTD PMI Kota Palembang. Sehat, Dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Iya. Dan juga Dr. Ajeng didampingi bersama dengan Muhammad Reza Putra Eskom, yang merupakan pendonor rutin. Sehat juga, Mas Reza? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Baik, ini mengenai topik kita yang tadi saya sampaikan, mengenai generasi peduli, ajak anak muda untuk rutin donor darah. Kita pengen tahu dulu nih, mengenai donor darah ini. Dari dokter, kita pengen tahu, seperti yang tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa donor darah itu sehat. Dan juga kita bisa menyelamatkan nyawa seseorang, begitu ya. Dan bagaimana nih melihat donor darah yang saat ini untuk anak muda yang minim sekali mungkin minatnya. Dari dokter yang bertugas di sini kita pengen tahu lebih dominan untuk saat ini pendonor itu dari kategori usia berapa nih, Dok? Iya, benar. Jadi benar kata Mas Ilham tadi ya, bahwa keadaan di Kota Palembang ini pendonor kita itu banyak rata-rata di usianya itu sudah di atas 40 sebenarnya yang aktif sekali untuk mendonorkan darah. 40. Sehingga benar bahwa untuk generasi muda yang dari Gen Z ya kita bilang ya, dari usia-usia muda itu presentasinya itu cukup sedikit, sekitar 30%. Sehingga padahal itu sangat bagus sekali apabila kita mulai kebiasaan mendonorkan darah itu sejak muda. Oke. Iya. Dan tentu ini juga tidak ada pengaruh ya, Dok, mengenai kategori usia. Untuk usia sendiri kita bisa mulai dari 17 tahun. 17 tahun begitu. Dan kalau Dokter Ajeng kita pengen tahu sebagai Kepala UTD PMI Kota Palembang ini menaungi di bidang apa nih, Dok? Kita berkonsentrasi di bidang donor darah. Ya, jadi kita adalah unit usaha di bawah PMI Kota Palembang yang merupakan suatu organisasi sosial. Baik. Dan kita berkonsentrasi di bidang donor darah. Oke, jadi ada rutin jadwal juga termasuk dari teman-teman di UTD PMI Kota Palembang ini juga ya. Benar. Baik, dan kita juga pengen bertanya bersama dengan Mas Muhammad Reza Putra sebagai pendonor rutin. Kita pengen tahu, Mas Reza sejak kapan nih tertarik untuk mendonorkan darahnya? Kalau saya pribadi donor darah itu dari kuliah, dari 2014. 2014. Sampai dulu masih, kalau di Palembang kantornya masih di Basuki Rahmat. Oh, yang di Basuki Rahmat, Iya, benar ada ya, Dok ya? ada. Oh gitu. Sekarang sudah pindah ke Balaputra Dewa di Wah, samping. sampai hafal nih ya tempatnya ya. Jadi kalau untuk rutin donor darah kami dari kuliah, karena di kampus dulu rutin juga mengadakan donor darah. Oh begitu, jadi selalu aktif ya, Mas ya? Jadi dari situ kita sudah mulai rutin untuk donor darah. Oke, baik. Dan kalau dari Mas Reza juga kita pengen tahu apa sih alasan awal tertarik untuk mendonorkan darahnya? Ada orang tuh yang takut dan juga berpikirnya nanti efeknya ke kesehatan juga. Tapi kalau Mas Reza, yang menjadi alasan utama untuk tertarik mendonorkan darah tuh apa tuh? Yang pertama coba-coba sebenarnya. Yang kedua baru kita tahu manfaatnya seperti apa. Dijelaskan juga oleh dokter, dan sering mengajak PMI untuk bekerja sama di kampus dulunya di
Setelah itu baru kita dijelaskan apa manfaatnya. Dan setelah itu pada saat kita selesai donor darah itu badan terasa ringan, terasa segar. Dan jadi tidak ada efek terhadap kesehatan Mas Reza sebelumnya ya? Dari saya pribadi tidak ada. Tidak ada. Setelah donor darah pun tidak ada tidak ada efek samping. Baik, mungkin kita agak sedikit berjalan sedikit menuju ke kursi kita ya. Dan kita tahan dulu mengenai manfaatnya dan juga tadi yang disampaikan oleh Mas Reza. Kita ke dokter lagi. Kita pengen tahu di sini mengenai statistik mungkin ya dok ya. Mengenai statistik kebutuhan darah di Kota Palembang lebih khususnya. Ini bagaimana perkembangannya dok? Iya, jadi untuk kebutuhan darah ini memang semakin lama semakin meningkat ya, semakin hari. Memang karena pasien-pasien di rumah sakit yang membutuhkan darah. Kalau untuk kita sendiri di Kota Palembang berkisar untuk satu hari itu butuh 150 hingga 200 kantong. Jadi estimasi kita itu satu bulan kita butuh hingga 7.000 kantong. 7.000 kantong. Ya. Tapi kalau kita lihat perkembangan dari tahun ke tahun ini untuk di Kota Palembang lebih khususnya mengalami peningkatan jumlah pendonornya atau malah justru mengalami penurunan begitu dok? Iya, sebenarnya untuk tahun ke tahun alhamdulillah ada peningkatan sebenarnya memang, tapi belum dapat mencukupi yang 7.000 kantong tadi. 7.000 kantong. Iya. Tapi untuk ketersediaan di PMI Kota Palembang udah cukup ya dok ya? Kalau bisa ditambah akan lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Ya, Oke, baik. Nah ini kita ke Mas Reza lagi nih. Saya pengen tahu tadi kan tertarik katanya lebih kayak ada rasa pedulinya juga ya Mas ya terhadap sesama. Dan untuk mengenai kondisi fisik, kesehatan, benar-benar itu tidak ada pengaruh ya. Malah justru badannya tadi disebut bahwa terasa lebih enteng begitu. Benar. Dan biasanya kalau Mas Reza sebelum mendonorkan darah itu apa nih persiapannya? Kalau biasanya kan yang pertama istirahat harus cukup. Istirahat dulu ya. Dan nanti pada saat kita di sana kan harus dicek dulu tekanan darah seperti apa. Biasanya kalau misalnya kita sampai sana tekanan darah kita berkurang, tidak layak, maka tidak dianjurkan untuk donor darah karena takut terjadi hal. Benar sekali. Dan kalau dari dokter lagi kita pengen tahu, dok tadi disampaikan oleh Mas Reza bahwa harus istirahat dulu dan lain sebagainya. Tapi kalau mengenai SOP-nya, prosedurnya nih dari PMI, seorang pendonor ini boleh mendonorkan darah dengan syarat apa aja tuh dok? Iya benar, jadi seperti tadi sudah disampaikan oleh pendonor kita ya bahwa dicek tensi dan lain sebagainya. Memang kalau untuk SOP-nya itu kita adakan screening untuk pendonor ini. Jadi kita tanya riwayatnya dulu, apakah cukup tidur, apakah habis minum obat-obatan tertentu. Nah, nanti setelah dari situ kita periksa untuk berat badannya tuh minimal 45 kg. Lalu tensinya itu tidak boleh rendah, tidak boleh tinggi juga. Jadi di kisaran antara 100 sampai dengan 160 dan diastoliknya itu di kisaran 70 sampai dengan 100. Baik. Ya, lalu kita periksa juga kadar hemoglobinnya. Hemoglobinnya itu di minimal 12,5 mg per desiliter. Jadi kalau sudah memenuhi syarat-syarat tersebut aman untuk mendonorkan darah. Ini ada proses pengecekan terlebih dahulu ya dok ya? Iya benar, pengecekan. Baik. Sobat podcast RRI Palembang dimanapun Anda berada, nanti kita akan lanjutkan kembali obrolan kita bersama Dr. Ajeng dan juga Mas Reza. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Baik sobat podcast RRI Palembang, kita kembali lagi dalam obrolan kami kali ini dengan suasana di Jakabaring Sport City, dengan suasana yang begitu sangat mendukung sekali untuk kegiatan kita hari ini ya, dengan cuaca yang sangat cerah begitu ya. Kita masih bersama dengan Dr. Ajeng Intan Estri Amanda M. Biomed, yaitu sebagai Kepala UTD PMI Kota Palembang, dan juga bersama dengan Mas Muhammad Reza Putra Eskom, yaitu pendonor rutin. Nah ini kita pengen tanya ke dokter lagi nih dok ya. Ini apa sih yang menjadi rendahnya partisipasi anak muda untuk mendonorkan darah? Ini biasanya yang menjadi alasan anak muda takut untuk donor darah itu apa biasanya dok? Iya, biasanya memang alasan utamanya itu karena mungkin yang muda ini
kebanyakan takut sih ya, takut sama jarum sebenarnya karena Itu ya. mindsetnya itu mungkin donor darah itu sakit karena lihat jarumnya besar atau misalkan lihat memang udah fobia jarum sebelumnya, tapi memang mungkin beberapa orang itu belum merasakan aja sih karena setelah dicoba ternyata nggak sakit loh waktu karena kan jarumnya udah sesuai standar ya, jadi standarnya itu membuat prosesnya itu tidak sangat minim jadi sekali sakitnya itu. Kalau udah pernah ngerasain sekali ternyata tidak sakit, ternyata setelahnya malahan ketagihan. Begitu gitu, Mas. ya. Iya. Dok, tapi kalau bulan ini kita udah donor nih, boleh donor lagi tuh berapa bulan setelahnya tuh, Dok? Ya, jaraknya itu 2 bulan. 2 bulan ya. 2 bulan. Dengan kondisi Yang kesehatan kondisi tentu. harus sehat dan juga lulus screeningnya tadi. Seperti yang saya tadi pernah disampaikan itu Iya, ya. benar. Kalau Mas Reza apa nih alasan awal tadi kan udah disampaikan bahwa ketertarikan untuk mendonorkan darah sejak di 2014 ya. Artinya kita flashback lagi di 10 tahun atau 11 tahun yang lalu. Saat itu usianya masih berapa nih Mas Reza? Usianya berapa? Lupa ya? usia ya. 25 ya mungkin ya. 25. Ya kemungkinan. 23-an mungkin ya. 23 sampai 25 ya. Nah, pada saat itu kan itu usia yang masih cukup relatif muda juga ya, Dok ya. Mas Reza terdorong untuk mendonorkan darah itu memang tidak takut dengan jarum suntik atau lebih kayak menjalankan habuminan nasnya itu membantu manusia gitu. Ya, seperti kata dokter tadi. Aha. Pada saat misalnya dibayangkan itu sepertinya masuk jarum itu sepertinya sakit gitu. Tapi ternyata pada saat kita sudah mencobanya itu tidak terlalu sakit dan sebenarnya tidak ada rasa sakit. Rasa sakitnya mungkin pada saat di awal saja. Dan setelah itu tidak ada rasa sakit. Dan setelah kita rutin mendonorkan diri seperti kata dokter tadi 2 bulan sekali. Kalau dulu saya 3 bulan sekali. Jadi setahun tuh mungkin ada 3 kali lah saya mendonorkan. 3 kali. Itu di luar dari kalau misalnya lagi perlu darah atau siapa yang keluarga atau teman yang perlu darah itu di luar dari situ. Jadi kalau untuk rutinnya saya 3 kali setahun. Nah, kalau buat dari PMI Kota Palembang nih, Dok, jadwal rutin untuk donor darah itu kapan nih biasanya? Kalau rutinnya itu sebaiknya memang 2 bulan sekali sesuai dengan anjuran, karena kalau kurang dari situ misalnya di bawah 2 bulan itu juga tidak boleh. Nah, maksudnya itu dalam 1 tahun berapa kali kegiatan donor darah? 1 tahun berarti bisa 6 kali ya kalau misalnya 2 bulan sekali, karena mengingat usia dari sel darah merah kita itu adalah di 60 hari sehingga setelah 2 bulan itu regenerasi sel darah merah bisa dibantu lebih cepat itu dengan kita donor darah. Mengenai keamanan mendonorkan darah ini, keamanannya bagaimana nih, Dok? Sangat aman sekali, justru karena kita sudah berstandar CPUB, UTD PMI Kota Palembang sudah bersertifikat cara pembuatan obat yang baik dari Badan POM, sehingga proses keamanan donor itu sangat terjaga. Jadi dari segi kantong darah dan jarum itu kan steril ya, 1 kali pakai langsung buang ya, jadi tidak ada bekas atau dan sebagainya, itu sangat aman sekali. Lalu dilakukan desinfeksi, setelah itu kita lakukan pemantauan, dan setelah selesai donor itu juga kita nanti akan berikan goodie bag dan juga bisa refreshment sambil minum, sambil makan itu di ruang refreshment kita, sehingga kita lakukan pemantauan. Nah, jadi sangat aman sekali. Nah, ini kan donor darah, artinya ini disumbangkan oleh masyarakat ya, Dok ya. Dari masyarakat untuk masyarakat. Untuk masyarakat yang membutuhkan donor darah atau membutuhkan darah begitu. Bagaimana ini untuk prosedurnya supaya bisa mendapatkan darah di PMI? Ya, jadi kalau yang membutuhkan darah itu kan pasti pasien yang ada di rumah sakit ya. Jadi untuk pasiennya sendiri itu nanti akan dibuatkan surat permintaan darah dari dokter yang merawat. Nah, nanti dari rumah sakit tersebut yang akan menghubungi ke PMI. Ada beberapa rumah sakit itu yang sudah memiliki bank darah, jadi dia bisa menstok darah di rumah sakit tersebut, sehingga mungkin dia sudah memiliki, dapat stok, droppingan stok dari PMI. Nah, sedangkan kalau memang dia belum memiliki bank darah, nanti pihak rumah sakitnya akan menghubungi PMI dengan membawa tadi surat permintaan darah yang dari dokter yang merawatnya. Nanti apabila stok darah tersebut ada, maka nanti dari pihak rumah sakit yang akan mengambil darahnya tersebut ke PMI. Oke, baik. Iya. Nah, mungkin di antara sobat podcast kita nih, dia pengen mendonorkan darah, tapi dia belum tahu jenis golongan darahnya. Apakah dari PMI juga bisa ini, Dok, untuk membantu mengetahui golongan darah begitu? Ya, benar. Jadi untuk standar prosedur kita juga sebelum kita mendonorkan darah itu,
saat cek HB kita ambil sedikit sampel darah di jarinya, itu nanti juga akan sekalian diperiksa ulang cek golongan darahnya. Jadi itu harus dilaksanakan karena takutnya untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan jenis golongan darah. Iya, ya. jadi tetap diperiksa sebelum donor. Baik. Nah ini kalau ke Mas Reza lagi, boleh dong cerita sedikit kepada sobat podcast kita pengalamannya selama mendonorkan darah, terutama untuk yang pertama kali. Pada saat itu apa yang dirasakan, Mas? Yang dirasakan ya awalnya gugup. Gugup ya, Gugup karena pertama kali lihat jarum suntik untuk donor gitu ya. Ya, karena jarum suntiknya juga lumayan ya. Karena untuk di sini di urat yang sini ya. Di nadi yang di sini. Jadi agak lumayan sedikit besar, tapi pada saat sudah dicoba sekali itu tidak ada rasa yang terlalu gimana-gimana. Karena ya mungkin halusinasi kita aja yang buat kita takut untuk mendonorkan darah. Baik. Nah, kita ke dokter lagi. Dok, pernah ada dapat cerita dari seorang yang menerima donor darah itu, penerima donor darah mungkin maksudnya begitu ya. Apa nih, Dok, pengalamannya atau ceritanya dari orang yang sakit tadi setelah mendapatkan pertolongan darah itu bagaimana? Iya, jadi kita juga di PMI Kota Palembang juga kita sering melakukan pemantauan terhadap mutu produk kita kan. Jadi kita coba itu dengan menanyakan juga nih ke riwayat-riwayat yang ada di rumah sakit ya dengan dokter-dokter yang merawat. Jadi kalau kita sudah tarik kesimpulan itu bahwa satu kantong darah kita itu bisa menaikkan kadar HB 1 gram per desiliter. Jadi itu sangat ya, bagus sekali ya sebenarnya Mas ya. Bahwa nanti kalau misalkan dia dengan HB 7 misalnya ya, lalu masuk satu kantong itu sudah bisa jadi 8 atau 8,5. Itu jadi udah pengalaman dari orang-orang yang menggunakan darahnya. Nah, untuk saat ini 2025 atau dalam jadwal terdekat nih, kapan akan dilaksanakan donor darah di PMI Kota Palembang, Dok? Ya, kalau untuk di gedung kantor kita sendiri, yaitu di Jalan Srijaya, dekat Museum Bala Putra Dewa, itu buka 24 jam. Jadi dari mau tengah malam, mau pagi, mau jadi siang. tidak ada waktu khusus ya, Dok? Iya, itu kalau di gedung kita di Jalan Srijaya itu bisa 24 jam langsung datang aja. Lalu kalau kita yang rutinnya itu juga ada di Kambang Iwa. Di Kambang Iwa itu di depan rumah dinas wali kota. Itu setiap hari Minggu jam 6 sampai 6 atau setengah 7 lah sampai dengan jam 10 lah kira-kira. Lalu kalau memang lagi jalan-jalan ke mall, kita ada di gerai PTC. Ada PTC, juga. ya. PTC. Kita baru pindah nih PTC. Jadi sebelumnya PTC mungkin kalau yang sering donor tuh di dekat Bata Di ya. atas ya. Nah ini alhamdulillah 2 hari lalu kita udah pindah nih ke bawah di dekat Mulia Gold, sebelah Mulia Gold. Jadi itu kita pindah ke bawah. Lalu kita juga ada jemput bola juga nih ke instansi-instansi. Jadi RRI juga pernah loh kita donor ke RRI, lalu ke BUMN, ke bank-bank atau ke instansi TNI Polri itu sering sekali. Nah ini juga kita hari ini alhamdulillah baru aja pelantikan pengurus baru kan pagi tadi di rumah dinas wali kota, dan kita juga adakan donor darah di sana di halaman rumah dinas. Dan alhamdulillah terkumpul 130 kantong. Oke, baik. Sekali. Kalau buat di Kota Palembang, antusias pendonornya bagaimana nih, Dok? Alhamdulillah sudah ya semakin meningkat ya untuk yang saat ini ya. Saat ini. Tapi memang karena memang kebutuhannya itu semakin lama semakin meningkat, jadi seolah-olah kurang terus begitu. Iya. Oke, baik sobat podcast RRI Palembang, nanti kita akan lanjutkan kembali obrolan kita. Jangan kemana-mana. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Iya, baik sobat podcast RRI Palembang, saat ini kita sudah berganti posisi namun tetap di kawasan Jakabaring Sport City Palembang. Kita masih bersama dengan Dr. Ajeng dan juga Mas Reza. Dok, kita pengen tahu juga, ini beredar di masyarakat juga nih, katanya kalau kita rajin donor darah, ini akan ada reward yang kita dapatkan kayak semacam piagam dan lain sebagainya. Itu bagaimana, Dok? Ya, jadi kalau untuk di kita di UTDPM Kota Palembang itu ada
piagam untuk pendonor 10 kali, 25 kali, 50 kali, 75 kali, dan 100 kali. Nanti kalau sudah 100 kali, bisa kita usulkan untuk dapat Satya Lencana Karya Satya dari Kementerian Sosial. Nanti penyematannya bisa langsung sama Presiden itu kalau memang. Jadi ada hadiahnya juga, Dok, ya? Iya, benar. Oh, kalau udah 70 kali kita dapat. 100. 100. 100 kali. Kalau Mas Reza udah berapa kali nih? Aduh, saya nggak ngitung. Nggak ngitung lagi karena kebanyakan udah ya. Tapi tetap ya, Dok, ini kita bukan mengejar karena hadiahnya tadi ya. Tetap karena kemanusiaan juga, tetap karena kita terpancing untuk membantu saudara kita yang memang membutuhkan darah kita, begitu ya, Dok ya. Nah, ini kalau mengenai makanan apa sih, Dok, yang paling cocok dimakan oleh calon pendonor nih? Kalau persiapan nih sebelum kita donor ya, yang jelas banyak minum air. Oke. Pasti minum air putihnya banyak. Lalu banyak makan makanan yang mengandung zat besi kayak daging merah, terus sayur-sayuran hijau, lalu juga tinggi vitamin C, bisa berupa kayak hati ayam, telur. Nah, itu sangat baik sekali. Jadi bisa menunjang kadar zat besi dan hemoglobin dalam tubuh kita. Oke, untuk usia, ini tadi kan belum disampaikan kategori usia yang paling akhir nih, boleh mendonorkan darah itu usia berapa, Dok? Kalau sudah rutin nih kayak Mas Reza ya, misalnya 2 bulan sekali rutin, itu sampai usia 60-65 tahun masih bisa donor. Bisa, kita ya? bahkan yang udah 65 ke atas aja ada masih bisa donor, tergantung kondisi fisiknya. Tapi kalau dia baru pertama kali donor sampai 55 tahun. Jadi kalau belum pernah sama sekali donor, kalau dia 60 tahun itu nggak boleh. Oke, baik. Iya. Di, Dok, udah disampaikan bahwa mengenai bagaimana proses untuk supaya bisa mendonorkan darah. Ini kita pengen tahu juga mengenai rewardnya nih. Beredar informasi di masyarakat siapa yang rajin untuk mendonorkan darahnya ini akan mendapatkan sebuah penghargaan begitu ya, Dok ya. Apa aja nih, Dok? Ya, sebenarnya bukan penghargaan ya, mungkin arah piagam. Piagam gitu. Jadi ya. nanti kalau udah donor 10 kali, 25 kali, 50 kali, 75 kali, dan 100 kali itu nanti ada piagamnya. Ada piagam. Dan nanti untuk yang pendonor 100 bisa kita usulkan untuk mendapatkan Satya Lencana Karya Satya dari Dinas Sosial. Dan nanti penyematannya bisa langsung sama Presiden di Jakarta. Begitu. Iya. Nah, ini artinya kita tidak terpaku terhadap piagamnya itu tadi ya. Iya. Lebih kepada bagaimana kita bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan donor darah dari kita begitu. Nah, kalau ke Mas Reza, bagaimana nih kesan selama mendonorkan darahnya? Apa yang ingin disampaikan kepada kepada sobat podcast kita? Ya, kesan yang pertama adalah donor darah adalah baik ya. Dan bagi saya donor darah itu mencakup 3 hal. Yang pertama sosial, kita berbakti kepada sosial ya, kepada masyarakat luas. Yang kedua kita menjaga kesehatan tubuh kita. Yang ketiga kita ya semoga mendapatkan pahala dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Gitu. Baik. Karena apa yang sudah kita lakukan kan membantu manusia yang lainnya, dan saya rasa itu menjadi pahala bagi kita juga. Oke, seperti yang tadi di awal kita sampaikan bahwa setetes darah itu bisa menyelamatkan nyawa seseorang begitu ya. Dok, ini mengenai makanan nih. Kan pasti ada persiapan sebelum kita mendonorkan darah. Makanan apa yang paling dianjurkan untuk calon pendonornya nanti? Iya. Jadi kalau sebelum donor kita sarankan yang pertama banyak minum air putih, lalu banyak konsumsi makanan-makanan yang tinggi zat besi, itu seperti daging merah, hati ayam, telur ayam atau telur bebek, dan juga makan makanan yang sayur-sayuran hijau. Iya. Dan kalau mengenai kategori usia, ini yang diperbolehkan untuk mendonorkan darahnya itu dari usia berapa ke usia berapa nih, Dok? Kalau syarat usia dari 17 sampai dengan 60 tahun bisa, tapi kalau 60 tahun itu sudah yang sering rutin donor. Ya, kalau orang udah rutin 2 bulan sekali, nanti bisa sampai usia 60 bahkan lebih, sampai 65 tahun juga masih bisa donor, asalkan kondisi fisiknya itu masih dinilai layak dan sehat. Iya. Kalau Mas Reza akan mendonorkan darah sampai kapan nih? Insya Allah selamanya. Selamanya ya, selagi mampu, selagi bisa, kenapa tidak begitu? Benar. Oke, dan kesannya lagi nih, ajakan kita kepada sobat podcast kita mengenai donor darah ini, bagaimana nih masing-masing? Mungkin dari dokter dulu nih. Iya. Jadi kami dari UTDPMI Kota Palembang mengajak seluruh masyarakat Palembang, baik yang tua, baik yang muda, terutama yang muda mungkin ya, untuk sama-sama kita donorkan darah kita, karena setetes darah itu dapat menolong nyawa sesama yang membutuhkan, dan juga donor darah itu banyak sekali manfaatnya, baik untuk kesehatan diri si pendonor,
dan juga bisa bermanfaat dan juga bernilai pahala di mata Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu. Kalau dari Mas Reza, apa yang pengen disampaikan kepada sobat podcast kita nih mengenai donor darah yang sudah dilakuin? Ya, saya berharap para masyarakat, khususnya para pemuda ya, untuk bisa menggalakkan lagi aksi donor darah kita. Semoga pemerintah juga PMI terus bisa bekerja untuk mendapatkan mendapatkan darah dan bisa membantu masyarakat sehingga para yang memerlukan darah itu bisa mendapatkan darah dengan cara yang mudah dari PMI. Oke, baik. Dan kalau mengenai tempat-tempat, kita mungkin bisa ulang kembali tempat-tempat yang bisa didatangi oleh masyarakat yang ingin mendonorkan darahnya di mana nih, Dok? Ya, bisa di gedung kita di Jalan Sriwijaya dekat Museum Bala Putra Dewa, buka 24 jam itu. Lalu juga bisa di Kambang Iwa, kita ada setiap hari Minggu pagi jam 6 sampai dengan jam 10 di depan rumah dinas wali kota, dan juga di gerai kita di PTC Mall itu di lantai 1 di sebelah Mulia Gul. Iya. Oke, baik. Dan ini berbicara mengenai harapan, mungkin masing-masing apa yang kembali ingin disampaikan kepada sobat podcast kita mengenai harapan ke depan, terutama untuk di Kota Palembang bagi calon pendonornya. Mungkin dari dokter kembali, silakan. Kalau harapan kita yang jelas jumlah pendonor semakin meningkat agar seluruh masyarakat yang membutuhkan darah itu dapat kita penuhi kebutuhan darahnya dengan mudah, dengan aman, dan mencapai lagi sehat seperti sedia kala sebelumnya. Iya. Dari Mas Reza nih, harapannya apa? Kalau dari saya sih harapannya yang pertama dari segi pemerintah itu bisa terus berkolaborasi dengan PMI untuk bisa menggalakkan lagi donor darah di Kota Palembang khususnya, dan juga saya berharap untuk generasi muda dan generasi penerus lainnya bisa aware dengan keadaan sosial yang ada saat ini, karena banyak sekali masyarakat kita yang membutuhkan darah ya, dan membutuhkan bantuan kita. Selagi kita bisa, kenapa tidak bisa membantu orang. Oke, baik. Kalau mengenai tagline donor darah ada, Dok, untuk jargonnya begitu? Kita baru nih ada ya? nih. Jadi oke, kita coba bertiga sebut menyebutnya sama-sama nih. Bagaimana? Mungkin jargonnya PMI nih ya. PMI begitu. Bagaimana? Ya, TDPMI Kota Palembang, peduli, amanah, dan melayani. Oke. Iya. Peduli, amanah, dan melayani. Iya. Oke, baik. Untuk sobat podcast kita, 1, 2, 3. TDPMI Kota Palembang, peduli, amanah, dan melayani. Baik, sekali lagi terima kasih buat Dr. Ajeng, Intan Estri Amanda M. Biomed yang sudah menyempatkan waktunya. Luar biasa sekali, banyak sekali tadi edukasi yang kita dapatkan mengenai manfaat donor darah dan juga hal-hal apa yang perlu dilakukan sebelum kita mendonorkan darah. Dan juga terima kasih juga buat Mas Muhammad Reza Putra Eskom, ini sebagai pendonor rutin juga, yang tadi sudah berbagi cerita kita mengenai pengalamannya selama mendonorkan darah, dan tentunya sangat luar biasa juga, Mas ya. Karena waktu kita udah habis, kita harus pamit. Sukses selalu buat keduanya. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita akan bertemu kembali. Dan untuk sobat podcast RRI Palembang, itulah tadi untuk obrolan kita di hari ini. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.